Tapi sangat bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Pertama, sindrom itu bisa menjadi toksik dalam relasi persahabatan. Toksik ya. Jadi racun. Ya. Racun. Racun. By the way, ini lepas banget mumpung di gunung nggak ada siapa-siapa ya. Kalau di rumahnya Pak Haji sekarang nggak apa-apa, senang-senang di dulu. rumah tersiksa, tertekan. Pak Haji nggak apa-apa, senang-senang dulu. Nanti pulang ke rumah hadapi lagi kenyataan hidup. Badai, badai. Sama saya juga gitu. Sekarang lepaskan saja mumpung di gunung, mumpung di alam ya. Pulang ke rumah hadapi lagi kenyataan hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang berada di area orchidnya Papandayan ya. Ini kita mirip lokasi syuting Rhoma Irama, Pak Haji. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Paling mantap dan paling enak apa, Pak Haji? Woi, udah paling cocok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kulkas, kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Adem lagi Pak Haji. Ini kulkas paling adem. By the way, kuatan Pak Haji gak pakai jaket nih. Saya lahir di daerah sini. Kuat. Anak gunung. Anak gunung. Anak gunung. Pas balik dikerok. demi konten ya. Oke, biar demi gak ini, kulkas. biar gak sama pakaiannya. Kalau saya emang gak apa-apa sama Pak Haji lah, yang penting gak mengek. Nggak penting hatinya beda. Kita masih di Papandayan. Papandayan. Dan sekarang kita naik lumayan agak atas ya Pak Haji di sini. Ya. Bisa terlihat di belakang kita, luar biasa. Luar biasa ya. Abang warlock ya. Kita punya ordal. Orang dalam ya. Masih di Papandayan dan sekarang Sobat Ngadem kita ke episode Kulkas selanjutnya, yaitu tentang Frennipora. Frennipora. Ini kayak herbivora karnivora aja Pak Haji. Ada hubungan. Oh, ada hubungannya ya. Hmm. Pemakan sahabat, pemakan teman. Yoi. Nah, ini bakal dikupas tuntas di Kulkas ya. Oke. Langsung saja Pak Haji, apa itu Frennipora itu sebenarnya? Tadi Brian nyebut selama ini kan kita mengenal karnivora. Oh gitu. Hewan pemakan daging. Daging. Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Tetapi ternyata seiring proses evolusi kehidupan manusia yang cetar dan keras ngebelentrang, yaitu sekarang kita mengenal ada Frennipora, yakni hewan pemangsa daging, hewan pemakan tumbuhan, sekaligus hewan pemakan teman. Jadi itu hasil evolusi manusia ya Pak ya? Frennipora adalah entitas manusia yang sering mendapat gelar ahlul hak. Ahlul hak. Ahli barang hakan. Ya, di mana yang dimakan? Tecukup kusangu, sambal jeung peuteuy, lauk pauk jeung dadagingan, tapi babaturan sorangan dihakan. Mamam tah kusia. Teman sendiri dimakan, sahabat sendiri dimakan. Padahal sejahat-jahatnya Mang Sumanto pernah memakan manusia. Beliau tidak memakan teman. Nah. Berarti Frennipora itu lebih kejam daripada kanibalis? Lebih kejam dari itu. Frennipora itu apabila kamu bahagia, dia seperti bahagia menurut kita, seperti bahagia ya. Tapi apabila kamu menderita, dia tambah bahagia. Wah, itu gawat Pak Haji. Frennipora itu adalah apabila ia susah datang kepada kita, tetapi ketika dia bahagia, dia lari dari kita.
Potong bebek angsa-angsa di kuali. Teman sudah lama tapi lupa diri. Senang ke sana, susah ke sini. La 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 haula. Gitu. Lain Jason Ranti. La la la. Bener Pak Haji, bener ya. Jadi kalau senang jauh. Jauh. Ya? Kalau susah merapat. Kalau susah baru merapat. Nyebit senang. Wah, hese komo gitu. Oh gitu ya Pak Haji ya. Jadi seiring berkembangnya evolusi manusia, ada satu spesies yang dinamakan Phreniphora ini ya. Ini lumayan cukup bahaya dan kita bahas lebih lanjutnya. Dan apa nih Pak Haji ya ciri-ciri dari Phreniphora ini ya? Bang, saya sudah bersemedi di atas Gunung Papandayan. Berkholwat ya. Kemudian saya juga main ke tukang jahit. Tukang jahit. Untuk apa saya main ke tukang jahit? Biar punya bahan, Bang. Biar punya bahan, ya. Ciri-ciri spesifik dari Phreniphora ini, pertama, dia itu seperti pohon pisang. Oh, pohon pisang. Punya jantung tapi tidak punya hati. Wih, filosofinya boleh juga nih. Punya jantung tapi nggak punya hati ya. Dia tuh seperti bunglon, beda tempat, beda sifat. Beda warna Pak Haji. Nah, susah itu. Itu seperti pohon pisang. Mang tahu nggak khasiat daun pisang? Khasiat daun pisang. Satu, daun pisang tuh khasiat pertama bisa menghilangkan lapar. Menghilangkan lapar. Caranya ambil daun pisang, kemudian taruh nasi, ditaruh ayam bakar. Ngaliwat itu mah. Ngaliwat itu. Tuh daun pisang bisa menghilangkan rasa lapar. Ini yang serius, khasiat daun pisang nih, catat. Daun pisang itu konon sahabat ngadem bisa menghilangkan bau badan. Iya. Ya, ambil daun pisang, digulung, diikat, jual ke pasar, beli sabun mandi, pakai mandi. Insya Allah badanmu tidak. Kirain referensi baru nih. Daun pisang bisa mengharumkan badan, tapi tetap aja dibeliin parfum. Itu resep Dr. Zaidul Akbar. Oke, Pak Haji. Yang kedua, dengar. Yang kedua. Phreniphora itu adalah pemain drama terbaik. Pemain drama terbaik? Pemain sandiwara terbaik. Oh gitu. Mungkin dia mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dari Oscar. Ya. Di Indonesia lebih tinggi dari Piala Citra. Dia itu seorang muslihat yang berkedok sahabat. Wih. Kedoknya sahabat, dalamnya muslihat. Muslihat yang dia juga ingin sahabat. Selalu dalam hidup kita ini menjadi sutradara yang mengatur hidup kita sepenuhnya. Bila peran itu tidak kita berikan kepada dia, maka dia itu akan menjadi serigala. Di depanmu seperti kucing yang setia, tapi di belakangmu dia akan menjadi serigala yang buas untuk nafsu memangsa kita. Wih, ya? Ngeri juga. Meski memang singa itu kan disebut sebagai raja rimba, tetapi serigala itu lebih buas daripada singa. Iya. Kenapa? Tidak ada cerita serigala menjadi budak sirkus. Kalau singa itu bisa jadi budak sirkus. Berarti serigala tidak bisa diperbudak oleh siapapun kecuali oleh bucinnya, oleh pasangannya. Serigala itu akan tidak puas ketika berhadapan dengan pasangannya. Berarti yang buas-buas ini tunduk sama pasangan. Itu serigala. Termasuk susis juga Pak. Itu serigala ya di rumah tangganya masing-masing. Jadi itulah brand. Ya, benar. Phreniphora itu seperti pisang. Seperti pisang ya Pak Haji. Dan dia tuh pemain drama terbaik. Punya jantung tapi nggak punya hati. Ini sering ada di drama-drama Indosiar kayak gini nih ya. Dan ternyata di kehidupan nyata juga banyak Pak Haji nih Phreniphora kayak gini. Oke Pak Haji, barusan disebutkan seperti pisang ya, dan seperti serigala ya, berbulu domba mungkin kalau kata lagu ya. Nah, ciri-cirinya seperti itu kan. Ada lagi gak Pak Haji ciri yang lebih spesifik dan lebih luas nih ya tentang Phreniphora berdasarkan ini? Hasil semedi saya di Papandayan masih ada. Semedi lagi. Mang Ibu Jur Cangkel. Menyatu dengan alam, katanya semedi. Ini, ya, saya ngikuti perintah Ajam ya. Ajam dah ya man. Oke, masih ada Mang. Satu, dia itu juga disebut pesulap hebat. Pesulap hebat. Tukang sulap.
dia bisa menghilang pada saat kita membutuhkan. Dan simsalabim abakadabra ujug-ujug datang prok pada saat dia kedodoran. Aing keur butuh mah eueuh anjir. Sia keur kedodoran aya nyamperkeun cucungikna. Urang keur susah. Eueuh ka mana nya teu nolol-nolol ya. Ari urang keur aya manehna jol datang. Prenipora si eta teh mang. Jadi dia itu mendekat pada saat sekarat. Iya. Gitu. Namun angkuh dan menjauh pada saat tumbuh, merapat pada saat berduka, tapi merenggang pada saat dia bahagia. Tukang sulap Prenipora. Jadi tukang sulap juga ya Pak Haji ya. Kedua, dia itu berperilaku negatif kalau kita menentangnya. Betul. Kita tentang negatif. Dia julid kalau kita melebihi dan menyainginya. Ya. Jadi dia itu apa? Musuh yang kentut mambu dalam selimut. Ketiga nih dengerin. Prenipora itu sangat hobi memprioritaskan dirinya sendiri dan abai pada prioritas orang lain. Gitu. Kalau dirinya tidak kamu prioritaskan, maka dia akan menjelek-jelekan kamu. Goblok si Bren anjir. Jadi gak diprioritaskan atau gak dianggap aja. Iya. Di belakang dia ngomongin kita terus ngejelek-jelekin kita. Di belakang suka menjelek-jelekan kita, A to Z kita jelekan. Gitu. Saya juga terkadang memang suka ingin sih menjelek-jelekan mantan. Tapi nggak bisa, Mang. Karena mantannya udah terlalu jelek. Kirain nggak bisa, soalnya nggak ada jeleknya. Wah, masih kesuat-suat. Lalu keempat, gini. Prenipora itu seringkali membuat hatimu sempit. Sempit pada saat kita dekat dengan dia tuh nggak tahu, kayak sempit aja hati kita tuh. Iya. Mungkin pernah merasakan. Kemudian hatimu sakit oleh mulut dan hatinya. Prenipora itu orang yang bermasalah dengan hati dan mulutnya. Prenipora itu mulutnya bermasalah, hatinya bermasalah ya. Prenipora itu orang yang mulutnya itu harus dikasih lotion. Bukan mukanya. Bukan kulitnya. Bukan. Mulutnya dikasih lotion. Hatinya kalau perlu ya Pak Haji. Hatinya di presto. Di presto biar lembut. Aduh. Gitu. Nah, seperti itu. Benar Pak Haji. Silakanlah simpulkan ciri-ciri yang lebih spesifiknya. Kira-kira seperti itu. Pesulap yang hebat, kemudian dia itu berperilaku negatif kalau kita menyaingi atau mengkritiknya, kemudian dan kalau kita mengabaikan dia ngomongin kita di belakang, ya ngomongin kita Pak Haji ya, dan menjelek-jelekan kita. Tadi sudah disebutkan ya ciri-ciri yang lebih spesifik tentang Prenipora ini, dan pada posisi seperti apa nih Pak Haji ya hasrat Prenipora ini muncul pada teman kita gitu kan, atau pada ya mungkin takutnya pada diri kita juga, gimana Pak Haji? Begini. Hasrat ngeprenipora pertama lazimnya muncul ketika kita sebagai teman dia dianggap sebagai saingan. Oh, merasa tersaingi. Dan dianggap membahayakan keberadaan dia. Oh, iya. Jadi saya ingin ngeprenipora ke Bren. Kalau Bren saya anggap sebagai saingan, gila. Mun aya si Bren saya nggak bisa maju. Tackling ku aing. Waduh. Jadi ancaman Pak, jadi lihat orang lain teh ya. Jadi lihat orang lain sebagai ancaman, sebagai saingan. Ya, tapi ngomong-ngomong saingan suka ada yang bilang ini, kata kenapa kamu ngejomblo terus gitu. Ah, jodoh mah nggak kemana-mana. Memang jodoh nggak kemana-mana, tapi saingan di mana-mana. Memang masih banyak ikan di laut Pak Haji. Tapi nelayan juga tidak sedikit. Tidak sedikit. Begitu. Jodoh tidak kemana ya. Tapi saingan di mana-mana. Di mana-mana. Oke, yang kedua, Mang, hasrat ingin ngeprenipora ini muncul ketika dia iri atau tidak senang dengan apa yang kita capai. Oh, jadi prestasi kita dia tidak apresiasi ya? Tidak senang dengan apa yang kita raih. Hingga dia kadang ingin merebutnya dari kita, kalau perlu memusnahkan kita. Waduh, memadamkan kita. Saya iri ke Bren misalnya, gitu, musnahkan oleh saya. Nah itu seperti itu ya. Padahal ada pepatah yang mengatakan, dingin banget ya. Untuk setiap menit yang kamu isi dengan iri hati, maka kamu telah kehilangan 60 detik kebahagiaan.
Kemudian ingat, iri hati itu melahirkan kebencian. Dan kebencian akan membunuhmu perlahan-lahan. Siapa yang membunuh hidup kita perlahan-lahan? Kebencian kita pada teman kita. Kita mati berdiri, ya. Di mana ada iri hati, di sana ada kejahatan. Prenipora adalah mereka yang jasadnya dikuasai hasadnya, ruhaninya dikuasai dengkinya. Jasadnya dikuasai hasadnya, lalu hatinya dikuasai dengkinya. Maka dia iri atas apa yang dicapai oleh orang lain. Kalau perlu orang lain dimusnahkan agar irinya itu menjadi terentaskan. Padahal teman Pak Hajinya. Ya, bahaya. Ketiga, jika ada pertanyaan dalam posisi gimana hasrat ingin ngeprenipora ini muncul, dalam posisi nganggap kita pesaing plus iri kepadanya, kemudian dia mulai hipokrit, Mang. Hipokrit, bermain peran. Wajahnya manis semanis madu, tapi hatinya pahit sepahit empedu. Palsu. Pahit sepahit Patrawali. Wajahnya Tom Cruise, tapi hatinya iblis. Bulunya domba, tapi hatinya serigala. Bulunya ayam, tapi hatinya musang. Ngakunya pagar, tapi ia makan tanaman. Kau bagaikan pagar yang makan tanaman. Dengar Pak Haji jadi langsung digusruk tuh camper. Digusruk campernya karena kabogona dia akan babaturan. Enggak ya Jam ya? Enggak ya. Mungkin kalau waktu kuliah dulu ada drama-drama makan tanaman gitu kan. Jadi gini Mang, prenipora itu dengan hipokrit, dengan aktingnya itu, dia itu benar-benar menjadi duri di dalam daging. Waduh. Dia itu dalam hidup kita keberadaannya seperti cengek di dalam tahu. KGG langsung panas. Kan ada supir kondektur bus kota kamari bulan puasa. Betul. Rek buka tahu jeung cengek. Tahuna tinggal hiji deui, nu digegel cengekna heula. Pas rek ngagegel tahu, tahuna rek kasenggol ke penumpang kan. Wah. Untungnya ngagegel naon eta. Itu namanya nikmat membawa sengsara. Tah, kita menghadapi prenipora teh seperti gitu. Bener ya Pak Haji ya. Kayak makan cengek itu gauna muraga. Hasem anjir prenipora teh gitu ya. Ya. Nah, keempat Mang, hasrat ingin ngeprenipora ini terjadi pada semua aspek kehidupan. Semua aspeknya. Ya, dari persoalan jabatan, pada persoalan politik, sampai pada persoalan asmara. Asmara, nah ini yang paling berat tuh di persoalan asmara. Nah, ini asmara, itu asrama, in harmonia progresio. Bapak anak ITB? Cita-citaku ingin jadi ITB. Mana mungkin karena aku ini UIN. Oke, Pak Haji, ada lagi lagunya? Udah cukup, nanti takutnya tersungkur lagi si camper. Oke Pak Haji, itu barusan diterangkannya dari 1 sampai 4. Itu bahaya semua Pak Haji ya ternyata. Berarti oh iya, begini. Ini bahayanya. Sindrom prenipora itu bukan bahaya, tapi sangat bahaya. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Pertama, sindrom itu bisa menjadi toksik dalam relasi persahabatan. Toksik ya. Jadi racun. 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 By the way, ini lepas banget mumpung di gunung nggak ada siapa-siapa ya. Kalau di rumahnya Pak Haji sekarang nggak apa-apa, senang-senang dulu. Rumah, tersiksa, tertekan. Pak Haji nggak apa-apa, senang-senang dulu. Nanti pulang ke rumah hadapi lagi kenyataan hidup. Badai. Badai. Sama saya juga gitu. Sekarang lepaskan saja mumpung di gunung, mumpung di alam ya. Pulang ke rumah hadapi lagi kenyataan hidup ya. Oke, gitu jadi ya, gini. Prenipora itu bisa jadi toksik. Persahabatan kita di luar itu seperti bersatu, tapi di dalam bercerai-berai. Berteman tapi bermusuhan. Awet tapi rajet, nyeri kan. Itu kayak lagu. Ya mual benang di ubaran. Nah, oke. Kita jadi kawan tapi dalam pertikaian.
Atau kita itu seperti gambler. Gambler. Tahu penjudi? Pejudi. Oke, duduk satu meja, tetapi hati kita berniat saling memangsa. Benar nggak? Wih. Penjudi itu kan kita duduk satu meja, senyum, tapi hati ingin saling membunuh. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, kalau ada yang punya hasad ngeprenipora, toksik. Gitu ya. Super win. Super win. Jadi kita kayak penjudi. Nggak boleh lah kayak penjudi. Main judi juga nggak boleh. Main judi gak boleh. Kenapa main judi nggak boleh? Karena judi itu permainan setan. Ya, iya. Kalau kita main judi, setan mau main apa, Mang? Mau main Mobile Legend, setan tebogawan paket. Setan bertemannya sama prenipora tadi, Pak Ji. Oke. Setan. Tapi ngomong-ngomong setan, Yeah. kamu jangan mau dipanggil sama Pak istrimu itu say. Harus lengkap. Dengar sayang. Bukan say. Kalau saya aja bisa, kamu maksudnya sayton. Tapi by the way, nggak tahu di daerah mana Pak Haji ada tuh namanya di KTP Saiton gitu. Panggilnya Iton. Entah inspirasi apa orang tuanya pas lahir Saiton. Langsung dinamain Saiton. Nanti di-insert ya. Oke. Gitu Pak Haji. Dan by the way Pak Haji, ini kita semakin dingin di sini. Oke. Gimana kalau kita menghangatkan tubuh dengan jalan-jalan dulu lah Pak Haji? Oke, tapi tadi belum lanjut, baru satu tuh. Oh, baru satu ya. Ada yang kedua aja dulu nih. Gimana nih? Sindrom prenipora ini bisa memutuskan relasi persahabatan dan tali silaturahmi. Bahaya. Bahaya. Kalau putus silaturahmi, bisa putus mata rantai rizki. Hidup kita ini akan susah kalau tidak mendapatkan rizki. Betul. Sok, syuting kita hari ini hambar ketika tidak ada rizki. Ayeuna syuting. Ketiga, apa? Jadi ngapa aksesorian we aduh. Sindrom prenipora ini bisa memantik permusuhan. Betul. Banyak orang yang tadinya bersahabat kini menjadi musuh. Ya. Mang, siapa musuh terbesar dalam hidup kita? Teman kita yang pada saat ujian pura-pura tuli, anjir. Ayang maledog anjir. Si Ajam Pak Haji dulu, astagfirullahaladzim, statistika. Kan brand mah otaknya penjas kes Pak Haji. Dia kan matematikanya jago. Dipanggil-panggil tuli Pak Haji. Ayang mau di gunung, sungkrukeun anjir. Yang keempat, Mang, sindrom prenipora ini kenapa disebut bahaya? Bisa menjauhkan hidup dari rahmat dan mendekatkan hidup dari laknat. Oh. Kan yang kita cari itu rahmat Allah. Rahmat Allah ya. Rahmat Allah itu. Dengan rahmat Allah waktu itu Pak Haji berkat rahmat Allah, hidup kita tidak akan terombang-ambing. Tidak akan terombang-ambing. Seperti apa yang terombang-ambing tanpa bra Pak Haji? Buatan mantan. Kacau. Oke. Ajabruk Mang tiris mending jalan heula sedikit. Ya, mending jalan dulu Pak Haji ya. Gitu ya Sobat Gadam, ini kalau film India tuh adalah Internation ya. International lain Interpol. Kayak Bollywood yang kacau. Kita intermission dulu sambil jalan-jalan sambil menghangatkan tubuh. Oke, tetap di kulkas ya Sobat Gadam semua. Ada sesuatu yang luar biasa dalam semua hal di alam. Yoi. Apa Pak Haji diantaranya yang luar biasa? Bau belerang. Kulkas dingin. Pak Haji, kenapa sekarang pakai jaket Basarnas lagi? Redang. Dingin ya. Kita tadi udah cukup hangat nih ya dengan jalan-jalan. Pas diem dingin lagi Pak Haji ya. Padahal kita mau dekati puncaknya ya sekarang. Dekati puncak, tapi karena apa Pak Haji? Kalau bercinta harus sampai puncak. Tapi kalau malam minggu jangan, puncaknya macet. Soalnya ada yang tersuat semua. Tertusuk-tusuk. Oke Pak Haji, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mensikapi teman yang mempunyai sindrom prenipora ini? Ngeprenipora ini. Pertama, cintai dan sayangi orangnya, lalu perbaiki perilakunya. Oh. Sayangi saja, apalagi kan tetap dia ya Pak Haji ya sayangi ya. Kedua, untuk memperbaiki perilakunya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ya, perlahan tapi pasti gitu. Gunakan filosofi air. Oke. Cikaracak, ninggang batu, laun-laun jadi legok. Kakaratak nengan susu ku sabab pedit dibere bakok.
Perlahan tapi pasti ya. Perlahan tapi pasti. Kayak ayat. Ketiga, jangan berhenti untuk berbuat baik dan memperhatikannya. Terus saja berbuat baik, terus saja perhatikan. Sebab kebaikan sekecil apapun ia akan menjadi energi yang bisa merubah sesuatu. Oh gitu. Bukankah Umar bin Khattab itu garang? Betul Pak. Umar bin Khattab itu adalah singa, tapi dengan kebaikan Rasulullah, Umar menjadi lembut hatinya itu ya, luluh kepada Rasulullah. Bahkan begini, kebaikan itu memang seringkali mengalahkan perhatian. Mengalahkan perhatian. Kebaikan mengalahkan perhatian. Pada akhirnya yang suka nanya, sudah makan belum? Tong nanya sudah makan belum? Tanya juga sudah minum belum? Makan, minum, makan sadak ya. Perhatian tadinya ya. Tapi jadi, makan doang menyemeleg. Meleg anjir. Jadi gini, pada akhirnya mereka yang suka bertanya sudah makan belum akan kalah oleh mereka yang bertanya sudah dicek saldonya belum? Ajab. Ternyata cinta itu tidak hanya butuh kasih sayang, tapi cinta juga butuh kasih uang. Nah, lalu keempat, bersabarlah menghadapinya. Sebab kunci kesabaran, kesabaran itu adalah kunci untuk membuka segala apapun. Sabar, kalau punya teman yang ngeprenipora, sabar. Gini, Bren, kunci rumah saya hilang. Betul. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya saya tarik napas panjang, sembari istighfar. Tiba-tiba pintu menjadi terbuka. Saya baru sadar, ternyata sabar adalah kunci yang bisa membukakan apapun. Itu mah beren ku angin Pak Haji, tadi kunci. Yang kelima, bila dia dihadapkan pada masalah, atau cobaan, datanglah. Datang ya. Ya, jangan seperti dia kan, kita ada cobaan dia tidak datang. Iya. Kita mati balik, kalau dia dicoba, datanglah. Jadi kita sebaliknya. Sebaliknya, datanglah pada dia sembari bisikan pada telinganya. Bisikan gimana? Kamu itu seperti balon yang tinggal 4. Pasti akan kupegang erat. Dan kamu itu seperti balon hijau. Kalau meletus hatiku kacau. Bisa ya. Kalau si Ajam apa? Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Dari jauh kukira kerbau. Ternyata engkau Ajam. Oh gitu ya Pak Haji. Jadi kita mah sebaliknya ya. Sebaliknya. Dia jahat, kita harus baik sama dia ya itu. Dan tadi yang menarik tuh sifatnya perbaiki, jangan benci orangnya. Iya. Benci orangnya. Perbaiki aja sifatnya. Perbaiki sifatnya ya. Dan itu agak sulit sih. Oh iya sulit, tapi kan kita harus berusaha. Harus berusaha Pak Haji. Iya. Walau gimana pun dia teman kita. Dia sahabat kita. Buruk-buruk papan jati. Tulisan buruk jangan dihina. Bukan Pak Haji. Buruk-buruk papan jati. Hade gorengge babaturan dulur orang gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Oke Pak Haji, gini sekarang ya. Barusan kan kita Frenipora nih ya, pemakan teman ya, agak jahat gitu kan. Bahkan jahat ya tadi. Dan sekarang sahabat sejati itu seperti apa sebaliknya dari Frenipora ini? Nah, kita persingkat ya kalau sudah semakin cedem nih. Begini, sahabat sejati itu persahabatan bagai cepopong, lain cedo. Bukan CN. Persahabatan itu seperti kepompong, kadang kepo, kadang rempong. Sahabat sejati itu yang suka dikepoin kita dan suka dirempongin kita. Kita ngepoin dia nggak marah, kita ngerempongin nggak marah. Itu sahabat sejati. Oke, Masya Allah. Gini, teman adalah 1000 orang yang datang dan memujimu di saat kamu senang. Itu teman. Pacar adalah 1 orang yang ada di sisimu namun bisa melupakan 1000 orang. Tetapi sahabat sejati adalah 1 orang yang menjabat erat tanganmu dan memeluk dirimu di saat 1000 orang merupakanmu. Itu sahabat sejati itu. Sahabat sejati itu bila kita senang, dia ikut tertawa bahagia. Sahabat sejati itu bila kita sedih, dia ikut nangis. Dan bila kita jatuh ke selokan, dia tertawa sambil menangis. Satu sisi dan sahabatnya seserian. Satu sisi dan sedih Sehingga pernah salah seorang dari kita Pak Haji ya hilang sepatu Pak Haji. Kita ketawa tapi tetap nyari.
Sahabat yang mana? Itulah sahabat, Pak Haji. Yang jadi campers. Kalau dikucapkan, sahabat sejati itu orang yang ngomong sama kamu, bukan ngomongin kamu. Itu sahabat sejati itu. Itu dia yang bener mah ya. Ngomong sama kamu. Ngomong jujur sama kita ya. Bukan ngomongin kamu. Bukan prenipora ya, Pak Haji. Nih, sahabat sejati itu orang yang otaknya mesum, tapi lucu dan seru bila diajak bercanda dan berjanda. Kalau masalah mesum ya sahabat bakarar itulah, apalagi kan. Ngirim pepes tuh ditusuk-tusuk. Nih, sahabat sejati itu dia yang tahu kekuranganmu tapi dia menunjukkan kelebihanmu. Dia yang tahu ketakutanmu tapi dia menunjukkan keberanianmu. Oke, Tuh sahabat sejati, keren. Jadi tahu kekurangan kita atau ketakutan kita, Tapi dia tunjukkan keberanian. tunjukkan keberanian. Itulah ya. Ada lagi pertanyaan, ayo. Ada, Pak Haji. Jadi arti seorang sahabat dalam Islam. As-sahibu sahibun. Namanya sahabat itu bisa mempengaruhimu. Maka bersahabatlah dengan orang baik supaya kita terpengaruhi baik. Ya, betul. Al-Hikmah berkata, yudhannu bil mar'i ma yudhannu bi qarinihi. Seorang itu bisa dilihat dan dinilai dari sahabatnya. Kalau kita bersahabat dengan orang baik, kita akan dinilai baik. Kalau kamu bersahabat dengan orang alim, kamu akan dinilai alim. Ajam itu orang alim, Mang. Betul. Ya, orang alim poligami bisa dicakar. Alim nikah deui bisa digoreng. Sabab lamun ajam nikah deui gagaduhanana bakal dijual ke tukang ayam geprek. dijadikan crispy. Nih, istri Nabi Lut itu tidak LGBT. Ya, Dia hanya membiarkan dan bersahabat dengan LGBT, tapi dilaknat. gitu ya, Pak Haji. Oke, jadi sahabat itu bukan hanya menentukan jati dirimu, tapi juga menentukan harga diri. Harga dirimu. Itu dalam narasi agama seperti itu. Makanya pinter-pinter lahnya Pak Hajinya milih Dan sahabat oge-nya. bersahabatlah dengan kulkas. Bersahabat dengan kulkas. Karena jadi sobat ngadem itu, Pak Haji. Iya. Apa salah satu keunggulannya? Keunggulannya bisa tertawa sambil kedinginan. Oke, Pak Haji. Sekarang kata-kata terakhirnya nih ya. Kata-kata terakhir. Pertama, ketika kamu berhasil, akhirnya sahabatmu tahu siapa kamu. Tetapi ketika kamu gagal, akhirnya kamu tahu siapa sesungguhnya sahabat-sahabatmu itu. Gitu ya, Pak Haji. Kedua, setiap kita diperintah untuk bersabar. Kesabaran itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Ia membutuhkan guru. Di antara maha guru kesabaran itu adalah seseorang yang punya sindrom prenipora. Jika teman kita prenipora, dia itu guru kesabaran untuk kita. Jadi sabar ya, Pak Haji. Kita harus sabarnya. Ketiga, kalau tidur jangan pakai selimut. Sebab sekarang begitu banyak musuh yang tidur dalam selimut. Woi, Ya. musuh dalam selimut. Oke. Karena itu tidurlah dengan selimut yang bisa hitut. Kayak gimana itu, Pak Haji? Keempat, di saat tunangan Anda sedih, di sanalah tukang tikung mulai beraksi. Wih. Ya, waspadalah, waspadalah. Kalau tunanganmu tidak mau ditikung teman, simpanlah tunanganmu itu di pengajian. Jangan kau simpan tunanganmu itu di tikungan. Bisi disahabat Bisi tukang ditikung. ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan. Kelima, pembalap tangguh tidak hanya menguasai jalan bebas hambatan, Betul. tetapi mampu mengendalikan tikungan. Nakoda tangguh tidak lahir dari air yang tenang, tapi ia lahir dari air yang bergelombang. Ya. Di antara gelombang hidup adalah kalian yang bersahabat dengan prenipora. Oh, oke, gelombang hidup, Pak Haji. Gelombang hidup. Nah, nanti kamu akan jadi orang hebat. Oke. Yang keenam, kalau jalan sama mantan, jangan sebut nama pacar. Kalau jalan sama pacar, jangan sebut nama mantan. Tapi kalau lagi jalan sama mantan ketemu pacar, sebutlah nama Allah. Selamat. Double.
Masuk. Ngacapruk. Luar biasa gitu ya Sobat Ngadem. Semoga kita semua terhindar dari sifat prenipora ini. Dan semoga teman kita juga bukan prenipora ya. Bukan prenipora. Kalaupun ada yang prenipora Pak Haji, jangan dibenci temannya, tapi rubah sifatnya. Nah, dia itu guru kesabaran kita. Guru kesabaran supaya kita menjadi orang hebat. Oke gitu ya Sobat Ngadem. Semoga kulkas kali ini ada hikmahnya Pak Haji. Dan kita jalan-jalan di Pepandayan ini semoga menjadi tadabur alam ya, untuk healing. Nah ini healing yang sebenarnya. Pokoknya jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Kalian harus bertanya lagi pada narasumber yang lain. Kalau perlu kalian bersemedi lagi di Gunung Pepandayan untuk menemukan jawaban yang sesungguhnya. Ya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe brand Cianjur. Konten apa? Pinjol. Pinjol. Oke lah. Daripada kita sudah seperti syuting Roma Irama Pak Haji. Deng. Ya. Subhanallah. Nanti suruh bayar lagi. Mending kita sudahi saja kulkas episode kali ini. Nantikan kulkas menarik episode selanjutnya Pak Haji. Tetap di mana kita Pak Haji? Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu ketika naik gunung, camper sini nih membuat bau belerang dengan mengekspor migas.